Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekarang kita masuk yang ke 4, yaitu nikmat tilawah ar-risalah. Nikmat tilawah ar-risalah di surat Yunus ayat 15 sampai 16. Ini abang sambil ngedit ini. Nikmat tilawah ar-risalah. Surat Yunus. Yunus Ayat 15 sampai 16. Coba baca. Coba terangkan apa yang bisa diterangkan semampunya. Ingat, konteksnya adalah hasil abilitas akal. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan surat Bayyinat, qulna dari surah Al-Qur'an boleh hadza au masya. Nah, macet. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, datanglah kita selain Al-Quran ini, atau gantilah. Kulma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Pernah sampai ayat itu. Dan atabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidaklah mengikuti kecuali apa yang diwahyukan padaku. Ini akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Aku benar-benar khauf, takut jika aku mendurhakai mendurhakai Rabbku akan azab yang azim. Yaumin azim, hari yang besar. Walau sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bih. Katakanlah, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Faqad labistu fikum umuram min qabli. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelum turun Quran. Fala tak
Coba. Yang bisa diambil itu kulma ma yakunu li an ubadil min tilqo inat in atabimu illa ma yuha ilayya. Jadi aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Tentang wahyu, Pak. Jadi coba belajar tegas, Pak. Jadi tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauan. Iya, itu kan ayat. Ya, itu ayatnya kan begitu. Nah, sekarang dari ayat itu apa yang bisa Aji sampaikan sesuai dengan konteks yang kita bahas. Yang kita bahas adalah tentang apa? Produktivitas akal. Gitu loh. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, apabila ditilawahkan kepada mereka ayat-ayat yang jelas itu. Ayatnya jelas nih ya. Bukan nggak jelas, jelas ayatnya. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana. Berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Enggak. Tidak mengharapkan. Iya. Berkatalah orang-orang yang tidak kepengen jumpa dengan kami. Orang yang nggak kepengen ketemu sama Allah, maka dia, katakanlah, Quran yang lain, Quran ini. Tapi sebaliknya, orang yang sudah diboboti wahyu, otomatis dia menghinggakan dirinya berparadigma eskatologi. Di Quran itu eskatologi kan. Dia kepengen jumpa sama Allah. Enggak. Memustahilkan dirinya menolak Al-Quran. Tidaklah pantas. Memustahilkan dirinya menolak Al-Quran. Itu orang sudah diboboti ittabi'u katanya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan pada aku. Dia paradigmanya sudah bukan paradigma duniawi lagi. Dia menyampaikan wahyu itu bukan untuk jadi benghar. Dia menyampaikan wahyu itu bukan untuk jadi mencari kehidupan. Dia menyampaikan wahyu itu bukan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ngasih makan anak bini dari situ, bukan. Tapi dia paradigmanya sudah eskatologi. Jadi memustahilkan dirinya menolak Al-Quran. Dan menerima kitab yang lain. Nah, ini. Inilah batas subjektif manusia. Maka batas subjektivitas pada seseorang itu tidak berhak mengganti bahkan menolak Al-Quran. Manusia tidak berhak mengganti
atau bahkan menolak Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah standar komprehensif. Quran adalah standar komprehensif. Kau tahu komprehensif? Tahu. Pengertian, pemahaman. Ajaran yang meluas. Gitu loh. Jika manusia tidak bisa komprehensif dengan Quran, mana pula mungkin bisa komprehensif dengan kitab atau buku-buku lain? Ya. Justru Quran itulah bacaan yang paling mudah dibaca, mudah dimengerti. Jadi komprehensifnya Quran ini didukung oleh ratusan rasul, ribuan nabi, tumpukan ribuan syuhada. Lagu Surat Cinta dari Allah itu kan, 100 kali lebih engkau mengirimkan surat, ribuan ayat kau tulis dengan cinta yang ikhlas. Terus jutaan syuhada dan nabi kau utus di bumi ini. Tidak ada kitab lain yang sehebat ini. Banyak manusia yang rajin membaca di bumi ini. Tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, dia menolak. Untuk membacanya dengan alasan Al-Quran susah dipahami. Ya kan? Berarti dia tidak komprehensif dengan Al-Quran. Dan banyak manusia yang mengalihkan bacaannya ke buku-buku sekuler. Yang membuai rasa. Dan menghanyutkan hayalan lewat permainan kata-kata sang penulis. Hayalan. Yang juga antipati terhadap Al-Quran. Dengan gagah beraninya melontarkan kata-kata yang seakan memang indah. Tapi sebenarnya semua itu adalah dusta. Sebab semua itu hanya perkataan belaka, bukan nyata. Sepintar-pintarnya manusia menciptakan kitab atau buku yang konon katanya juga berfungsi sebagai petunjuk atau hudan, sebagai pengganti Al-Quran, tetap tidak akan pernah bisa menyamai Al-Quran. Apalagi melebihi. Jadi, buat saya, berdasarkan ayat ini, Al-Quran tidak akan pernah tergantikan sampai kapan. Banyak yang ngasih buku, Bang, coba baca buku. Guys, udah nggak komprehensif dengan Quran, gimana? Gitu loh. Pas begitu dibuka, pembukaannya, nggak soream ya bacaan. Enggak. Nggak soream bacaan. Nah, soream. Untuk komprehensif. Tidak komprehensif. Kenapa? Cenah. Menurut enggak. Nah, gitu. Jadi memang tabrakannya dengan masalah sya'ah, suka. Manusia mengatur akalnya lewat suka. Akalnya bekerja hanya sesuai dengan suka. Sukanya pada yang benar, maka logislah dia jadi benar. Begitu sebaliknya, jika suka pada yang salah, logislah dia menjadi salah. Akal hanya bekerja saja kan. Tapi suka kitalah yang memotivasi dia bekerja. Seperti komputer, akal itu prosesornya. Dia akan memproses apa saja sesuai dengan sukanya si user, penggunanya. Ya. Kalau si user suka BF, ditunjukkannya BF itu. Ya kan? Kalau si user suka animasi, dijalankannya animasi itu. Kalau si user suka dengan video-video, ditunjukkannya semua diprosesnya, ngerti nggak? Sesuai dengan
Sukanya si pengguna. Nah, masuk ke virus tetap diprosesnya. Walaupun akan menghancurkan dia sendiri sebenarnya. Nah, makanya kita berisalah ini harus dan karena sukanya Allah, bukan suka kita. Karena kalau suka kita bisa berubah. Suka Allah, ya, suka Allah itu suka yang islah, sinkron dengan akal, kolbu, dan nafs. Sedangkan suka insan itu biasanya tidak bersifat islah. Ya, jadi paralelkan sya'a kita itu, ya, sya'a itu disebut dengan kehendak tuh kan. Ya Allah menghendaki. Paralelkan kehendak kita tuh, suka kita itu, saat itu sebenarnya kita suka. Saat Ya. suka. Dengan sukanya Allah, agar bekerjanya efektif dan berdaya guna. Gitu loh. Dan itu adalah bagian dari nikmat Allah. Dari tilawah risalah Al-Quran. Itu nikmat. Yang sedang kita kaji ini kita sudah dapat bonus langsung. Nikmat ngaji Quran itu. Benar nggak? Nikmat ngaji Quran. Jadi akal bekerja hanya sesuai suka. Gitu. Paham? Saking nikmatnya kita nggak mau lah diganti sama kitab yang lain gitu kan. Udah nikmat gini, nggak ada bandingan. Begitu ada masalah, buka Qurannya ayat sekian set. Gitu. Udah nikmat begini kita. Begitu ada buka ayatnya, set. Tuku duri-wuri nanya kali itu dia, gitu kan. Nanya kali itu, nanya ke dia. Dia mun jawabannya teh bener. Gitu loh. Oke, selanjutnya surat Hud ayat 51, 11:51. Yang kelima. Bukan, ini yang masih nikmat risalah ini. Hud 51. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajron. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepadamu atas seruanku ini imbalan. In ajriya illa 'alal ladzina kafaroni afala ta'qilun. Imbalanku tidak lain kecuali hanya dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu potensi sertifikat akal? Imbalan. Coba terangkan. Korelasinya dengan konteks yang sedang kita bahas. Jadi orang pentilawah Quran teh orang pentilawah Quran bicara kepada kaumnya kan. Hai kaumku, jadi aku tidak meminta kepadamu tilawahku ini sudah dakwahnya itu tidak untuk meminta imbalan. Inna ajriya illa 'alal ladzina fataroni. Imbalanku tidak lain kecuali dari pencipta, dari Allah Sang Maha Pencipta. Dari mana dia Pak? Fataroni, fatoron kan fatir. Ya. Fatir Khalid ya. Fitrah. Allah.
yang telah memfitrahiku. Jadi imbalan itu hanya dari Allah, bukan dari kalian. Kan? Terus korelasinya dengan akal gimana? Iya, korelasinya dengan akal mah imbalan rezeki itu datangnya bukan dari kalian, bukan dari para jemaah. Jadi imbalan mah datangnya dari Allah gitu sih, sang fatir. Jadi jalan dakwah itu bukan untuk mencari uang. Nah, gitu. Logis kan? Mengapa tidak mempotensialkan akal? Jadi kesimpulan akalnya, imbalan duniawi sebenarnya sudah selesai buat orang yang berakal. Ya. Yang dia itu mukmin. Harusnya sudah selesai. Jadi mukmin harus menenangkan akalnya. Karena kalau akal tidak tentram, tidak tenang, sibuk dengan menilai dan mengharapkan ajrun imbalan terhadap apa yang dikerjakan, ini yang susah. Apalagi kalau menyangkut dakwah risalah kan. Hanya untuk mendapatkan imbalan. Gitu. Jadi akal itu bukan hanya sebagai pelogis, tapi juga penuntas. Karena ada masalah nih. Apa masalahnya? Ini masalah imbalan gitu loh. Harus dituntaskan ini. Sama dengan masalah imbalan ini tak terfikirkan, ya. Tak difikirkan. Persoalan ini ya, akan tuntas di akal dengan memarifati al-fatir yang bertindak sebagai al-ajir. Al-ajir artinya memberikan ajrun. Ajrun tuh ajran, ganjaran. Maka kesimpulannya akal hanya bisa tuntas dalam hal kehidupan duniawi ini bila terisi sudah dengan ma'rifah pada al-fatir. Jadi akalnya selesai, tuntas. Jika dia memarifati al-fatir. Makanya alladzi fatarani gitu. Jadi hanya gitu loh. Ganjaranku hanya dari Allah sebagai apa? Udah tuntas. Enggak. Jadi itu sudah tidak lagi mengharapkan ganjaran-ganjaran duniawi gitu. Jadi bisa tuntas dalam hal kehidupan dunia bila terisi dengan marifahnya pada al-fatir yang bertindak sebagai al-ajir. al-fatir itu bertindak sebagai al-ajir. Iya. Itu berarti marifah maksudnya? Iyalah. Iya, udah marifat nih. Jadi orang sudah marifat udah pemikiran amplop udah gitu loh. Iya. Gitu. Sebagai pendakwah risalah sebenarnya sudah mendapatkan imbalan langsung. Udah dapat imbalan langsung. Sebab yang pengen risalah itu adalah sebuah kenikmatan batin. Ya kan? Kita ngaji risalah, menyampaikan risalah itu jelas kenikmatan batin. Jadi imbalannya langsung adalah kenikmatan tersebut. Dan seandainya tidak ada pun manusia yang mau mendengarkan dakwah risalah, Allah yang akan mendengar. Sebab yang kita dakwakan adalah kalamnya dia. Bukan kalamnya manusia. Bukan kalamnya manusia. Tidak ada pun yang mau mendengarkan dakwah risalah kita, Allah yang mendengar. Karena yang kita dakwakan adalah kalammu. Dia pasti dengar. Oke?